Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa rahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Aris Fanani Enkom selaku Ketua Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat kepada Dian Nugroho selaku Ketua Himatika Algebra UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat kepada Saudara Miftahul Kafi selaku pemateri dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat dipertemukan kembali di acara Kultum Ramadan Himatika Algebra. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan ada kultum yang disampaikan oleh Saudara Miftahul Kafi. Kepada Saudara Miftahul Kafi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahidil ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat berkah serta ridhonya kita semua dapat hadir, dapat bertatap muka meskipun lewat media online Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, kepada kekasih kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan serta pengorbanannya kita semua dapat beralih dari zaman yang penuh kejahiliaan, zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Teman-teman yang berbahagia, tidak terasa bahwasannya saat ini kita telah memasuki hari ke-19 bulan Ramadan. Yang insya Allah pada malam nanti kita memasuki malam ke-20. Malam di bulan yang penuh dengan berkah, malam yang selalu kita nantikan kehadirannya. Pada bulan-bulan sebelumnya kita selalu memohon, kita selalu meminta, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna ya Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dengan dijabahnya doa kita tersebut, dengan dikabulkannya permohonan kita, yang dengan bentuk dipertemukannya kita pada bulan Ramadan ini, semoga kita tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Kita selalu memanfaatkan setiap waktu, setiap detik di bulan yang penuh rahmat ini dengan hal-hal yang penuh kebaikan serta kemanfaatan. Pada bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa perintah yang Allah turunkan. Yang tentunya
perintah serta peraturan yang Allah turunkan kepada hambanya sangatlah berbeda dengan peraturan atau perintah atau peraturan yang dibuat oleh manusia. Seperti halnya pada bulan Ramadan ini. Segala perintah yang Allah turunkan pastilah membawa dampak baik, pastilah membawa kemanfaatan. Cukup bagi manusia itu sendiri. Berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Pastinya peraturan atau perintah tersebut membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi yang memerintahkan maupun yang diperintahkan. Tapi berbeda dengan perintah Allah yang hanya satu kebaikan, satu kemanfaatan, yaitu bagi mereka yang mau untuk diperintah, mau dan bersedia untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada bulan Ramadan ini, salah satunya yang Allah perintahkan adalah berpuasa. Jika kita gali lebih dalam, pastinya kita semua mengetahui bahwasannya puasa ini bertujuan untuk menahan ego kita, bertujuan untuk merendahkan sifat egois kita, merendahkan nafsu kita. Dengan disimbolkannya kita tidak makan, tidak minum, menahan lapar, menahan haus. Hal tersebut memiliki pelajaran agar manusia tidak selalu memikirkan tentang urusan dunia. Agar pada bulan ini kita dapat sedikit mengerem, sedikit bersabar akan hal-hal duniawi, supaya kita lebih memikirkan soal akhirat, soal kehidupan kita yang abadi nanti. Secara tidak sadar, kebanyakan orang pada bulan Ramadan ini memiliki kualitas serta kuantitas ibadah yang lebih besar daripada bulan sebelum-sebelumnya. Menurut saya, ini adalah salah satu contoh bentuk dari puasa kita, bentuk kemanfaatan dari puasa kita untuk menahan hal-hal yang berbau duniawi, sehingga pada saat ini, pada saat bulan Ramadan ini, lebih banyak hal-hal kita arahkan kepada urusan ibadah atau akhirat. Selain daripada puasa, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan perintah yang berupa zakat. Zakat ini dari bahasa Arab yaitu zakah, yang artinya bersih, suci, berkat, serta berkembang. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah berkembang. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai zakat, mengenai harta, sebagian harta yang kita zakatkan, yang kita berikan kepada orang lain, karena arti zakat sendiri adalah berkembang. Tidak perlu khawatir akan kekurangan. Zakat ini Allah perintahkan dalam suratnya, surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah. Selain di dalam firman Allah tersebut, Allah di dalam rukun Islam juga terdapat zakat, yaitu rukun Islam yang keempat. Jadi jika kita logika, seseorang yang tidak berzakat memenuhi rukun Islam, tapi bisa jadi dia tidak dianggap masuk Islam. Seperti itu. Nah, karena zakat ini merupakan kewajiban, merupakan suatu perintah dari Allah, maka melakukannya tidak asal, ada tata cara maupun aturannya. Yang pertama mengenai syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat. Yang pertama tentunya dia beragama Islam. Dia beriman serta percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua, kebutuhannya tercukupi, terutama untuk hari raya sampai malam hari raya Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan dari zakat adalah berbagi kebahagiaan pada saat hari raya Idul Fitri, pada saat hari kemenangan.
Jadi kita yang tahu akan diri kita wajib atau tidak untuk berzakat, kita sendirilah yang tahu. Kita sendiri yang mengira-ngira, akankah harta yang kita miliki saat ini cukup untuk kebutuhan kita pada saat Hari Raya Idul Fitri sampai malam harinya. Yang perlu digarisbawahi adalah di sini kebutuhan kita ya, bukan keinginan kita. Jadi kita harus mengoreksi diri kita secara jujur, cukup atau tidak. Tidak perlu kita bermain politik dengan cara menyembunyikan atau menitipkan barang-barang kita supaya kita dianggap tidak wajib zakat. Karena Allah mengetahui apa isi hati kita. Jadi tidak perlu menutup-nutupi seperti itu. Lalu yang ketiga, seorang diwajibkan untuk berzakat adalah ketika ia merasakan sebagian dari Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jika diambil contoh, ketika seseorang meninggal pada saat bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Mengapa? Karena kan orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang berkesempatan atau merasakan hadirnya bulan Ramadan serta bulan Syawal. Tapi lain halnya ketika orang tersebut meninggal pada maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Karena perhitungan bulan Syawal atau 1 Syawal dimulai dari ba'da maghrib hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika malam takbiran dulu. Jadi ketika malam takbiran terus orang tersebut meninggal, keluarganya wajib untuk menzakatinya. Karena orang tersebut sudah merasakan kehadiran bulan Ramadan, juga sudah merasakan kehadiran bulan Syawal meskipun hanya sebagian. Begitu juga dengan lahirnya seorang bayi. Jika seorang bayi lahir pada bulan Ramadan, pada malam atau pada hari terakhir bulan Ramadan setelah asar atau setelah zuhur belum memasuki maghrib, maka bayi tersebut wajib hukumnya untuk dizakati karena bayi tersebut merasakan adanya Ramadan meskipun sebagian, maka dia juga merasakan akan kehadiran bulan Syawal. Seperti itu. Lalu selain syarat daripada wajib untuk berzakat, kita harus mengetahui juga apa yang kita zakatkan. Dalam sekitar kita, tepatnya di Indonesia, saya menemukan 2 perbedaan tentang sesuatu yang kita zakatkan. Mungkin kalau di luar sana, di seluruhnya banyak sekali perbedaan mengenai hal yang dizakatkan. Tapi menurut ruang lingkup Indonesia yang sering kita temui adalah ada 2. Yang pertama adalah berzakat dengan bahan pokok. Yang kedua adalah berzakat dengan uang. Nah, keduanya memiliki sisi kemanfaatan, sisi kebaikan. Namun bedanya, jika kita berzakat dengan bahan pokok, semua ulama sepakat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang dicontohkan. Tapi ketika kita berzakat dengan uang, ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan. Ketika berzakat menggunakan bahan pokok, itu di sejarahnya bahwa Nabi memerintahkan kita berzakat dengan kurma, karena pada saat itu kurma adalah bahan pokok di Mekah dan Madinah. Namun pada saat ini berhubung di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa, bahan pokok kita adalah beras, maka lebih alangkah baiknya kita berzakat dengan beras. Dan semua ulama Indonesia sepakat bahwasannya berzakat dengan beras adalah sesuatu yang benar. Tapi lain halnya dengan uang. Sisi baik dari berzakat dengan uang adalah mudah, adalah elegan. Kita hanya mengeluarkan uang lalu memberikan, tidak perlu susah membeli beras. Selain itu, uang juga menurut beberapa orang, berzakat dengan uang adalah lebih dibutuhkan. Jadi seseorang yang menerima zakat ini
pendapat mereka. Kalau selalu mendapat beras, maka kurang dibutuhkan. Beras kan cuma untuk makan, untuk itu aja. Tapi beda kalau dengan uang. Dan uang mereka bisa membelikannya untuk hal-hal yang lain, seperti lauknya ataupun yang lain. Tapi sisi buruk dari uang ini adalah itu tidak dicontohkan oleh Nabi yang pertama. Ya. Biasanya yang kita temui, kita menzakatkan uang kepada adalah kita membeli beras dulu kepada amil zakat. Kita membawa uang kepada amil zakat dengan niat berdagang, niat membeli beras, lalu menzakatkannya secara langsung. Nah, itu diperbolehkan sehingga kita pada akhirnya sama dengan berzakat menggunakan beras. Lalu selain daripada sesuatu yang dizakatkan, ada pula waktu-waktu di mana kita harus berzakat. Yang pertama adalah waktu jawas. Waktu jawas dari awal Ramadan atau tahun. Lalu waktu yang kedua adalah waktu sunnah. Waktu sunnah ini berlangsung dari pagi hari tanggal 1 bulan Syawal sampai sebelum sholat Id. Dalam waktu puasa ini kekurangan, lebih tepatnya tidak pas ketika kita melakukannya di zaman kita. Apa? Karena mengingat tujuan dari kita berzakat adalah berbagi kebahagiaan di hari sholat Id, yakni dengan memberikan bahan pokok kita. Mereka juga merasakan atau mereka juga memakan sebelum mereka berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Nah, jika kita melakukan sunnah pada zaman kita kali ini, maka akan kesusahan. Pada saat ini kan yang kita zakatkan kan beras ya. Nah, semisal beras itu kita kasihkan pada pagi hari. Semua orang mengasihkan beras pada pagi hari kepada orang yang membutuhkan. Otomatis perlu waktu lagi bagi orang tersebut untuk memasaknya, untuk membeli lauknya, sehingga dia bisa makan sebelum berangkat sholat Id. Nah, waktu tersebutlah yang disarankan atau ditakutkan bakal membuat kita telat untuk melakukan sholat Id, atau bahkan kita tidak bisa melakukan sholat Id. Nah, itu yang membuat sunnah sedikit tidak pas jika dilakukan pada hari ini, pada zaman kita. Selain waktu sunnah, ada juga waktu makruh. Waktu makruh ini bermulai pada saat setelah sholat Id sampai sebelum matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal. Yaitu setelah kita sholat Id ini jika kita belum melakukan zakat, maka kita akan berzakat pada hari makruh. Ada yang lebih buruk dari waktu makruh, yaitu waktu haram. Nah, sampai tanggal 1 Syawal lewatnya 1 Syawal ditandai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, ketika kita belum berzakat, maka hukumnya haram berzakat di hari-hari berikutnya. Sifatnya adalah muqaddah, tapi zakat mengganti. Nah, itulah syariat dari zakat. Yang perlu kita bahas, yang perlu kita pahami adalah makna atau kemanfaatan secara kebaikan di dalam perintah-perintah Allah. Mengapa kita perlu memahami hal tersebut? Karena jika kita hanya melakukan syariat-syariat Allah, hanya melakukan sholat, selesai sholat sudah, melakukan puasa, setelah berpuasa, ya berbuka sepuas-puasnya, maka yang kita dapatkan hanyalah gugur kewajiban.
kita tidak menemui kemanfaatan. Bahkan setelah puasa berlalu, bisa-bisa kita beralih kepada memahami makna serta mengetahui manfaatannya. Karena hal tersebut akan membawa kenikmatan pada diri kita. Karena kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah kebaikan buat diri kita. Nah, dalam bab zakat ini sedikit sama dengan perintah Allah, yaitu berpuasa. Dan zakat ini kita juga diminta untuk menahan ego kita, untuk merendahkan nafsu kita. Namun bedanya, ketika berpuasa, kita disuruh untuk menahan ego dari apa yang tidak kita miliki, dari apa yang kita inginkan. Nah, namun yang diperintahkan pada zakat ini, kita diperintahkan untuk menahan ego kita, menahan nafsu kita dari apa yang kita miliki. Jadi, yaitu dicontohkan dengan kita mencari beras, kita berikan ke orang lain. Kan tanpa kita sadar, saat ini kita sudah lalai akan hal itu. Kita sudah menganggap bahwasanya apa yang kita miliki saat ini adalah hak sepenuhnya milik kita. Orang lain tidak boleh campur akan hal itu. Tidak sadar, hal itu sering terjadi pada diri kita. Melibatkan Allah dalam urusan-urusan kita tersebut. Kita lupa bahwasannya apa yang kita miliki saat ini adalah suatu bentuk rezeki, suatu bentuk titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika titipan tersebut diambil oleh yang punya, maka mau tidak mau kita harus ikhlas. Ketika yang kita punya, ketika yang dititipkan kepada kita, diperintahkan untuk memberikannya kepada orang lain, maka mau tidak mau kita harus mau. Nah, itulah salah satu yang terkandung di dalam bab zakat ini. Menahan nafsu atau rasa kepemilikan kita. Rasa kepemilikan ini sangatlah buruk dampaknya bagi kehidupan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahannya. Apa sih yang akan diterima? Sebab apa yang akan diterima jika kita memiliki rasa kepemilikan yang sangat besar? Mengutip kata-kata dari seorang filsuf, Leonardo da Vinci, dia mengatakan bahwa dia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan yang paling besar. Artinya ketika kita merasa memiliki sesuatu hal, memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil, memiliki motor, kita merasa memiliki, kita merasa itu adalah hasil dari kerja keras kita, maka akan susah bagi kita untuk menemui ketenangan dalam hidup, menemui kedamaian. Karena kita merasa bahwa itu sepenuhnya hak kita. Sekalipun barang tersebut rusak ataupun lecet, maka kita tidak terima. Apalagi jika hilang. Nah, hal tersebut membuat kita tidak nyaman, tidak tentram, dan selalu mempunyai rasa was-was atau takut. Nah, rasa kepemilikan itu yang harus kita tahan dalam momentum diperintahkannya kita untuk berzakat. Lalu selain itu, jika kita lihat, yang kita zakatkan adalah satu hal pokok, makanan pokok kan ya. Makanan pokok ini jika dipelajari ya, kan makanan adalah suatu inti dari kehidupan, suatu penunjang manusia untuk hidup. Kan pepatahnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, jadi makan adalah salah satu hal terpenting di dalam hidup manusia. Nah, yang dizakatkan ini adalah makanan dan intinya makanan, yaitu terserah. Kalau kita kan umumnya beras, jadi inti dari makan kita adalah beras. Jadi secara tidak langsung yang kita zakatkan ini intinya inti. Intinya hidup yaitu makan atau penunjangnya ya misalnya ya. Dan intinya makan adalah beras. Nah, ini adalah beras atau intinya inti. Karena biasanya yang intinya inti inilah yang paling
takutkan kehilangan. Nah, yang paling kita cintai inilah yang jika kita tidak ikhlas, jika kita kita cukup adalah kita disuruh mohon maaf jaringannya sedikit buruk. Oke, saya lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu digarisbawahi ketika kita berzakat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang sering kita lakukan. Yang tanpa sadar hal tersebut adalah sesuatu yang buruk. Yang pertama, ketika berzakat, jangan merasa kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika kita berzakat, pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah, tapi janganlah pikiran kita adalah dilipatkannya. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita berzakat adalah sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Mengapa? Karena jika kita berniat untuk berdagang kepada Allah, jika ilmu matematika Allah sama dengan ilmu matematika manusia, maka keenakan seorang koruptor. Nah, ketika koruptor korupsi uang sekitar 100 juta, lalu disedekahkan 10 juta, kan dalam salah satu riwayat dikalikan berapa? 700 kali lipat. 10 juta dikali 700 sudah mencapai 7 miliar. Dosa dari koruptor tersebut adalah 100 juta, tapi pahalanya 7 miliar. Karena enak seorang koruptor. Gitu. Jadi jangan sampai kita merasa berdagang, tapi tanamkan dalam diri kita sedang mengabdi, kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah jangan sombong. Ini biasanya yang muncul dalam diri kita yang secara tidak sadar selalu melekat dalam diri kita, yaitu ketika kita berzakat mesti timbul dalam hati kita bahwa kita telah membantu orang tersebut. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Karena adanya sifat tersebut, sifat merasa membantu, akan memicu datangnya sifat sombong. Kalau dipikir, apa ya, Allah tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan makhluknya, sehingga Allah meminta bantuan kepada kita untuk membantu makhluknya tersebut. Kan nggak seperti itu. Konsepnya adalah kita memang ditakdirkan, diperintahkan untuk berzakat. Nah, dengan takdir Allah, kita berzakat kepada orang yang membutuhkan itu. Jadi semua masalah tentang ketentuan dan takdir Allah, bukan dengan kita. Jika kita terus melakukan atau merasa kita membantu, bisa jadi orang yang menerima tersebut juga memicu rasa musyrik dari misalnya musyrik dari orang tersebut. Penerima zakat dari kita akan
berpikiran bahwa kita lah yang menolongnya, akan berpikiran bahwa kita yang selama-lamanya kehidupan, bukan lagi Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Nah, seharusnya konsepnya adalah kita berzakat karena kita patuh, karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, mengapa kita zakat ke orang tersebut? Karena orang tersebut membutuhkan dan karena ketentuan Tuhannya seperti itu. Dan orang tersebut seharusnya berpikiran, orang yang menerima zakat seharusnya berpikiran bahwa ini adalah rezeki dari Allah yang dilewatkan dari saya yang berzakat. Seperti itu. Dari semua ibadah kita, maka seharusnya kita harus mencari lebih dalam, mengetahui lebih dalam makna yang terkandung, sehingga kita menemukan kenikmatan, sehingga timbul rasa candu dalam diri kita untuk terus melakukannya. Apalagi dalam momentum Ramadan ini, kita harus paham betul mengapa Allah menurunkan perintah puasa, mengapa Allah menurunkan perintah zakat, sampai ada salat tarawih, biasanya budaya kita ada tadarus Quran dan yang lain. Itu harus kita pahami. Mumpung kita masih di bulan Ramadan. Sebenarnya pertemuan kita dengan Ramadan ini mungkin sama halnya ketika kita bertemu dengan pacar kita, dengan kekasih kita. Saya mendapati dari seorang kawan. Mengapa demikian? Jika kita bayangkan, ketika kita punya kasih, punya pacar, jika kita hanya berhubungan lewat chat, lewat video call, pasti ada yang kurang. Sehingga kita memutuskan untuk bertemu kan ya, seperti itu. Nah, pada saat waktu pertemuan hampir tiba, kita pasti siap-siap. Kita siap-siap dengan berdandan sekeren mungkin, secantik mungkin, hingga akhirnya bertemu. Nah, pertemuan kita dengan pacar kita ini itu adalah inti, itu adalah kunci ke depannya kita, hubungan kita bagaimana, kan seperti itu. Kalau di pertemuan ini kita baik-baik, kita makan bareng, terus suap-suapan gitu ya, terus bercerita tentang masa depan, kan membahagiakan kan ya. Nah, sepulangnya kita ke rumah masing-masing, hal tersebut pasti berkesan, pasti membawa terbayang terus kan sampai ke rumah, hingga akhirnya timbul suatu kerinduan. Seperti itu pun bulan Ramadan ini. Sebelum Ramadan kita meminta untuk dipertemukan dengan Ramadan, kita memohon hingga akhirnya dipertemukan. Pada saat sebelum dipertemukannya pun kita juga bersiap-siap untuk memperbaiki diri. Kalau di budaya Jawa kita biasanya mengadakan megengan. Yang saya ketahui kepanjangannya adalah mege nafsu kang ageng, yaitu memutus nafsu yang besar. Tadi siap untuk bersiap-siap untuk menahan nafsu, karena sebentar lagi Ramadan itu persiapannya. Nah, lalu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yaitu saat ini. Nah, inilah kuncinya. Ketika di bulan Ramadan ini kita memanfaatkannya dengan baik, maka setelah Ramadan berlalu pun manfaatnya masih terasa. Jadi menahan ego, bersabar menahan ego yang diajarkan ketika kita berpuasa akan kita bawa selepas dari Ramadan. Menahan ego dari apa yang kita punya seperti yang diajarkan oleh zakat pun kita akan bawa setelah Ramadan. Sehingga nanti ketika di luar bulan Ramadan ada hal-hal yang tidak mengenakan hati, maka kita sudah punya sangu, kita sudah punya bekal bahwa kita adalah seseorang yang sabar, yang bersyukur. Bahkan ibadah-ibadah yang ada pada bulan akan ikut terbawa. Tanpa kita sadari, ketika kita berpuasa 30 hari full, lalu kita paham akan makna-maknanya, maka akan timbul suatu kenikmatan yang akhirnya menimbulkan suatu kecanduan. Bahkan di luar bulan Ramadan pun puasa tersebut akan terbawa. Kan banyak puasa-puasa sunnah, Senin Kamis dan yang lainnya. Begitupun dengan zakat. Zakat diwajibkan pada bulan Ramadan.
selepas keluar dari bulan Ramadan pun zakat akan terus kita bawa dalam bentuk sedekah. Itu pun salat tarawih yang akan kita bawa menjadi pada bulan-bulan selanjutnya menjadi salat malam, pun tadarus Quran dan yang lainnya. Beda halnya jika pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini dipenuhi dengan keburukan, puasa males, zakat gak mau, dan yang lainnya, maka tidak ada kebaikan yang kita dapatkan. Toh meskipun kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, yaitu puasa dan yang lainnya, tapi kita tidak menemukan kenikmatan, kita tidak menemukan, tidak paham manfaatnya, maka selepas dari bulan Ramadan semuanya akan hilang. Jika kita sudah berhasil menahan puasa 30 hari selepas Ramadan, ya gak ada puasa-puasa lagi. Terus setelah Ramadan kita sholat tarawih full, pada bulan-bulan biasa kita tidak menemui itu. Nah, itulah yang sangat disayangkan. Karena hal tersebut akan membawa perasaan bahwa puasa kita, zakat kita, salat tarawih kita, ataupun yang lain itu kita lakukan karena Ramadan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita berpuasa karena Ramadan, bukan lagi karena Allah ataupun untuk kebaikan diri kita. Jadi karena datangnya bulan Ramadan diwajibkan puasa, ya udah puasa. Selepas Ramadan tidak diwajibkan puasa, ya gak puasa. Jadi bukan karena Allah lagi kita melakukan ibadah-ibadah di Ramadan, tapi karena datangnya bulan Ramadan. Dan ini yang sangat disayangkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga di bulan ini kita semua dapat berlatih, kita semua dapat menemukan kenikmatan, kemanfaatan akan ibadah. Sehingga selepas dari bulan ini, kita akan terus membawa kemanfaatan itu, kita akan terus beribadah sesuai apa yang Ramadan ajarkan, sehingga Ramadan kita tidak hanya 1 bulan, tapi di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan kita juga merasakan kehadiran Ramadan. Semoga kita dapat selalu melakukan kebaikan serta berbahagia atas kebaikan itu. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum yang disampaikan oleh Saudara Miftahul Kafi. Kami ucapkan terima kasih. Yang dapat kita ambil manfaatnya yaitu zakat ini bertujuan untuk menahan nafsu serta ego kita terhadap apa yang kita miliki. Dan yang harus kita sadari bahwasanya zakat ini memberikan kita semua hal yang kita miliki hanya sebuah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.